Halo guys, ketemu lagi di Nikita Furniture Channel. Kali ini kita akan membahas 4 karakter sukses memulai usaha mebel ya. Jadi dalam setiap melakukan usaha, termasuk usaha-usaha apapun, khususnya di bidang mebel ini ya, kita harus mempunyai beberapa karakter sukses ya. Jadi kalau yang pertama itu kita harus mempunyai mental pejuang. Kenapa mental pejuang? Karena tidak ada proses usaha itu yang langsung mudah ya. Jadi diperlukan karakter untuk memperjuangkan sebuah hasil. Di tengah memperjuangkan untuk mendapatkan hasil itu pasti banyak kendala. Jadi kalau tidak mempunyai mental pejuang ya pasti tidak akan tercapai ya tujuan-tujuan yang kita inginkan. Kalau punya mental pejuang itu otomatis juga pantang menyerah ya. Untuk kendala itu juga bervariasi, bisa dari kendala yang sangat ringan atau sangat berat. Untuk bertahan itu makanya kan diperlukan mental-mental pejuang. Pejuang itu identik mungkin dengan mempunyai mental gigih, konsisten, dan persisten ya. Tidak mudah goyah dalam mencapai tujuan. Lalu yang kedua kita harus mempunyai mindset apa yang kita tanam kemarin itu tidak bisa kita panen hari ini. Dalam menjalankan usaha itu diperlukan waktu ya dan tiap orang itu berbeda-beda, itu tergantung dari orangnya, backgroundnya atau faktor keluarga atau faktor pertemanan atau circle-circle yang positif yang menunjang si pelaku usaha itu untuk mencapai tujuannya, entah itu dalam waktu cepat atau agak lama ya. Tiap orang itu berbeda-beda prosesnya. Terus tips atau karakter berikutnya yaitu yang diperlukan adalah open mind ya. Open mind ini artinya kita mempunyai pemikiran yang terbuka, siap menerima masukan, informasi, atau saran dari teman bisa atau dari kolega bisnis bisa ya. Karena saat kita mengelola sebuah usaha itu kita seperti dalam putaran dan kita berada di dalamnya. Kadang kita juga merasa bingung kalau ada problem itu gimana cara menyikapinya karena kita terjebak di dalamnya. Jadi orang yang benar-benar bisa jernih dalam menganalisa dan memberikan penilaian itu biasanya orang-orang yang berada di luar siklus usaha kita. Akan tetapi kita saring-saring juga ya mana yang perlu diambil sebagai eh, sarana introspeksi. Kalau yang tidak dianggap penting ya kita abaikan aja. Yang penting kita mempunyai filter, hal-hal yang positif itu bisa dipakai dalam mengembangkan usaha kita. Dalam mengelola usaha mebel itu kendalanya kan banyak dan tidak mudah ditebak. Biasanya kalau bidang custom itu terkadang kita saat menerima pesanan kita tuh sudah ukur, sudah gambar, tapi terkadang di belakang proses itu kita ternyata bisa mengalami kerugian dikarenakan ini apa ada faktor-faktor X yang tidak kita hitung. Nah, itu yang menyebabkan kita mengalami kerugian. Dan kalau secara waktu ke waktu kita tidak melakukan pembenahan, kita tidak mengalami pertumbuhan dalam bidang bisnis itu dan itu sangat kita hindari ya. Terus tips berikutnya adalah kita harus mempunyai sikap sabar karena untuk mencapai sebuah hasil yang optimal kita itu memerlukan waktu dan banyak kendala-kendala di dalamnya sehingga kita harus mempunyai kesabaran dalam menghadapinya ya. Yang sering kita alami di dunia mebel itu terkadang kalau kita misalkan punya tukang jumlahnya 8 orang terus kondisi sepi gitu ya, itu kita bingung gimana caranya istilahnya memberikan pekerjaan kepada mereka agar mereka terus bisa berproduksi, bekerja dan memberikan penghasilan kepada keluarganya. Karena mereka itu adalah tim kita yang sudah membersamai, membarengi kita untuk terus bertumbuh dalam mengelola usaha. Tapi terkadang para penggarap atau tukang itu tidak memiliki cara berpikir yang ini ya bisa mengerti kondisi kita. Terus kadang kalau misalkan kondisi rame, rame banget, itu dengan 8 orang ternyata masih kurang. Kita cari lain tenaga tambahan ternyata itu sangat terbatas. Kalaupun dapat, kita itu kan
mengerjakan sebuah proyek yang harus ada unsur tanggung jawabnya. Sedangkan kalau kita dapat asal penggarap, itu belum tentu sesuai ya, baik dari segi komitmen waktunya, kerapiannya. Nah, itu yang terus menjadi kendala di bidang mebel biasanya. Jadi itu tadi 3 atau 4 tips bagaimana memulai usaha atau mengoperasionalkan usaha mebel itu agar bisa menjadi sukses ya. Jadi semoga yang menonton video ini mendapat manfaat, dan jika kalian suka bisa like, komen, atau share. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.